Materi bahasa Indonesia kali ini yaitu pengertian pronomina dan jenis-jenis beserta contohnya. Pengertian pronomina yang dilansir dari berbagai sumber. Pronomina adalah kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya, saya, nya, ini. Berdasarkan kutipan teks, kalimat pertama berbunyi, "Setiap orang tua tentu akan menyayangi anaknya." Kemudian, pada kalimat selanjutnya, kata orang tua tidak disebutkan lagi dan diubah menggunakan kata ganti dirinya sendiri, yaitu saya. Penulisan saya digunakan sebagai kata ganti orang tua. Pengertian lain, pronomina disebut juga sebagai kata ganti. Maksudnya, segala kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Sebuah kata dapat disebut pronomina apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Umumnya, kata ganti terletak pada fungsi dari subjek serta objek pada sebuah kalimat. Namun, sering juga pada kalimat tertentu terletak di posisi predikat dalam sebuah kalimat. 2. Posisi kata ganti dapat berubah-ubah dengan kata lain tidak tetap. Jenis-jenis pronomina. Pronomina dibagi menjadi 6 macam. Di antaranya pronomina personal, petunjuk, dan penanya. Pronomina personal adalah pronomina yang merujuk kata ganti orang. Kata ganti orang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kata ganti orang pertama. Pronomina kata ganti orang pertama, kata yang menggantikan orang yang berbicara. Kata ganti orang pertama terbagi menjadi 2 macam. Pertama, kata ganti orang tunggal, seperti saya, aku, hamba, daku, beta. Contohnya, saya selalu pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Yang kedua yaitu kata ganti orang pertama jamak, seperti kami, kita. Contohnya yaitu, kami akan selalu mendengarkan segala nasihatmu. 2. Kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan atau pronomina possessiva merupakan segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam arti sebagai kepemilikan atau kepunyaan. Kata ganti yang dimaksud seperti ku atau pengganti aku, mu atau pengganti kamu atau engkau, dan nya sebagai pengganti ia, dia, dan mereka. Contohnya, Alia mengambil tasku saat aku sedang ke kantin. 3. Kata ganti petunjuk atau pronomina demonstrativa. Kata ganti petunjuk digunakan untuk menunjuk suatu benda, lokasi, atau tempat, entah itu berjarak jauh maupun dekat. Kata ganti petunjuk dapat dibagi lagi menjadi 4 berdasarkan fungsinya seperti ini, itu, sana, sini, begini, dan begitu.
Pertama, petunjuk umum atau menunjuk sesuatu di tempat pembicara atau lawan bicara. Contohnya seperti ini dan itu. Contoh berupa kalimat yaitu banyak orang mengatakan pohon itu angker. 2. Penunjuk tempat atau menjelaskan sesuatu yang letaknya dekat maupun jauh. Seperti di sini, ke sini, kemari, di situ, ke situ, di sana, dan ke sana. Contoh dalam kalimat yaitu, kalau kamu cerdas, kamu bisa sekolah di sana. Ketiga yaitu petunjuk hal atau ikhwal. Pronomina ini seperti begini dan begitu. Contohnya, keadaan begini membuat ayah tertekan. 4. Kata ganti tanya atau pronomina interrogativa. Kata ganti tanya adalah satu dari sekian banyak jenis kata ganti yang berfungsi sebagai kata tanya atau penanya atau peminta informasi tertentu, biasanya berupa peristiwa atau kejadian. Kata ganti jenis ini dapat dibagi menjadi 5 jenis berdasarkan fungsinya, seperti kata ganti tanya orang atau benda, tanya waktu, kata ganti tempat, kata ganti keadaan, dan kata ganti jumlah. Seperti apa, bagaimana, kapan, mengapa, siapa, dan di mana. 1. Kata ganti tanya orang atau benda, seperti apa, siapa, mana, dan yang mana. Contohnya, siapa yang telah mencuri isi tas milik Nia? 2. Kata ganti tanya waktu, seperti kapan, bila mana, dan apabila. Contohnya, kapan kamu berangkat sekolah? Ketiga, kata ganti tempat, seperti di mana, kemana, dan dari mana. Contohnya, di mana ayah membeli mobil itu? 4. Kata ganti keadaan, contohnya seperti mengapa, bagaimana, dan kenapa. Contoh dalam kalimat, mengapa tidak ada yang menindak tegas sekumpulan begal itu? 5. Kata ganti jumlah, seperti berapa. Contohnya yaitu, berapa banyak uang yang telah kau habiskan untuk membeli mainan itu? 5. Kata ganti penghubung atau pronomina relativa. Jenis kata ganti penghubung digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang berbeda kedudukan, seperti antara induk kalimat dan anak kalimat, atau kata ganti yang menghubungkan antara suatu benda dengan sifatnya. Kata ganti penghubung ini sering ditemukan dalam kalimat majemuk. Contoh katanya yaitu yang dan adalah. Contoh dalam kalimat, kereta api yang terlambat tadi pagi adalah jurusan Jakarta Bogor. 6. Kata ganti tidak tentu. Jenis kata ganti tak tentu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang informasinya
masih belum tentu diketahui dengan jelas, baik wujud atau jumlahnya. Kata ganti tak tentu diantaranya seperti sesuatu, seseorang, barang siapa, masing-masing, dan para. Contohnya, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Demikianlah materi bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.